Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Ufi, berarti kita akan belajar sejarah. Oke, untuk pembahasan materi sejarah kita hari ini, kita akan membahas tentang materi perpecahan USSR. Ya, apa itu USSR? Nanti kita bahas di sini, nggih. Nah, ini materi sejarah minat kelas 12 semester 2. Nah, pada video kali ini nanti kita akan bahas dulu apa itu USSR, kepanjangan dari apa sih USSR, kemudian bagaimana sejarah lahirnya USSR ya, dan juga negara mana saja sih yang menjadi anggota dari USSR. Dan yang terakhir adalah pecahnya USSR. Kenapa sih USSR bisa pecah? Nah, itu akan kita bahas pada video kita kali ini. Oke, silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah peta dunia ya. Oke. Nah, di mana kita fokuskan pada peta yang diberi diberi warna merah. Ini adalah peta dari Rusia. Nah, jadi Rusia ini merupakan negara yang wilayahnya paling luas di dunia. Oke, jadi sudah ada kata kuncinya ya, USSR. Itu adalah negara di bawah pimpinannya Rusia, nanti namanya USSR. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi tentang USSR. Apa itu USSR? Jadi USSR adalah kepanjangan dari Union of Soviet Socialist Republic atau lebih dikenal dengan Uni Soviet. Jadi USSR itu nama lainnya adalah Uni Soviet, kepanjangannya adalah Union of Soviet Socialist Republic atau USSR, atau kita lebih kenal dengan nama Uni Soviet. Nah, bagaimana sih sejarah lahirnya USSR? Kita lanjutkan pembahasannya. Nah, jadi USSR itu berawal dari meletusnya revolusi Rusia pada tahun 1917. Masih ingat materi revolusi Rusia kelas 11? Nah, jadi revolusi Rusia itu nanti pecah di tahun 1917 ya. Nah, Rusia ketika pecahnya revolusi Rusia itu sedang dipimpin oleh Nicholas II atau kita kenal dengan Tsar Nicholas II ya. Nah, di sini kekalahan Rusia di Perang Dunia I, jadi kan revolusinya tahun 1917. Ini pada masa Perang Dunia I ya. Perang Dunia I kan itu dari tahun 1914 sampai 1918. Jadi revolusi Rusia itu terjadi di masa akhir Perang Dunia I. Jadi di sini nanti Rusia itu kalah dalam Perang Dunia I ya. Dan pemerintahan Tsar Nicholas II ini adalah pemerintahan yang otoriter. Jadi nanti masyarakat Rusia itu mencoba untuk menurunkan Tsar Nicholas II dari tahtanya. Nah, setelah Tsar Nicholas II itu turun dari tahtanya, dari kedudukannya, kemudian di Rusia dibentuklah pemerintahan sementara, di mana pemerintahan sementara ini dipimpin oleh Alexander Kerensky. Nah, di sini Alexander Kerensky dalam menjalankan pemerintahan sementara di Rusia itu dinilai lambat dan juga belum bisa mewujudkan cita-cita dari masyarakat Rusia, sehingga nanti pecahlah revolusi Rusia yang kedua ya, di mana Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Ilyich Ulyanov atau sering juga kita kenal dengan Lenin itu berhasil meruntuhkan kepemimpinan Alexander Kerensky. Nah, ini ya. Ini gambar dari Tsar Nicholas II, kemudian ini Alexander Kerensky yang nanti memerintah Rusia dalam masa pemerintahan sementara. Kemudian nanti pemerintahan Alexander Kerensky itu berhasil dilengsarkan juga oleh Lenin ya, di bawah Partai Bolshevik. Nah, ini revolusi Oktober 1917 atau sering disebut dengan revolusi Bolshevik.
yang dipimpin oleh Lenin. Nah, keberhasilan Lenin bersama dengan Partai Bolshevik dalam memimpin revolusi, jadi berhasil ya, Lenin nanti berhasil memimpin untuk melakukan revolusi. Nah, selain nanti Lenin ini berhasil menggulingkan pemerintahan Alexander Kerensky, nanti Vladimir Lenin ini juga berhasil memimpin rakyat dalam perang ya, maksudnya perang revolusi tadi. Nah, Partai Bolshevik ini tadi yang melakukan revolusi, yang melengsarkan pemerintahan Kerensky, ini merupakan partai sosial demokratis ya, bagi para pekerja dan buruh, dengan ideologinya adalah Marxisme Leninisme. Jadi ideologinya Partai Bolshevik itu adalah Marxisme dan Leninisme. Nah, kemudian setelah berhasil melakukan revolusi, Rusia akhirnya dipimpin oleh Lenin. Lenin menjadi pemimpin di Rusia. Nah, kemudian ideologi dari Partai Bolshevik ini yang mana ideologinya adalah komunis ya. Nih, Marxisme ini kan ideologinya komunis ya. Ini semakin menyebar ya. Setelah Lenin berkuasa, akhirnya ideologi komunis itu semakin menyebar di Rusia dan negara tetangganya. Nah, kemudian pada tahun 1922 terjadilah perjanjian antara Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia atau sekarang adalah negara Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Dan dari perjanjian tersebut terbentuklah USSR, Union Soviet Socialist Republic. Nah, setelah Lenin, kepemimpinan pemerintahan Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Stalin. Ini gambar dari Joseph Stalin, dia menggantikan Lenin. Jadi dia adalah pemimpin USSR yang kedua. Nah, kemudian Joseph Stalin ini menjalankan kebijakan politik tirai besi. Ada yang pernah dengar politik tirai besi? Tirai itu apa sih? Kayak kelambu gitu ya. Nah, jadi kebijakan politik tirai besi itu adalah nanti negara anggota USSR itu menerapkan sebuah kebijakan di mana dia itu adalah kebijakan yang tertutup ya, terutama dari negara-negara Eropa Barat. Ya, di masa pemerintahan Stalin banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet. Jadi nanti makin banyak negara khususnya di Eropa Timur yang bergabung dalam Uni Soviet atau USSR. Nah, ini bisa kita lihat peta dari negara-negara anggota USSR. Ya, ada 15 negara ini. Tapi kawasannya sangat luas. Oke. Nah, daftar pemimpin dari USSR ada Lenin ya pertama, kemudian Joseph Stalin, Georgi Malenkov, kemudian ada Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, kemudian ada Yuri Andropov, dan Konstantin Chernenkov, dan juga nanti ada Mikhail Gorbachev dan Gennady Yanayev. Oke, dari ke-9 tokoh ini mana yang paling familiar di telinga kalian? Oke, kita lanjut ya. Setelah tadi USSR berdiri, kemudian negara anggotanya semakin banyak. Nah, tapi nanti akhirnya USSR mengalami perpecahan. Jadi selama tahun 1960 sampai 1970-an, Partai Komunis yang saat itu memegang kekuasaan tertinggi di USSR atau Uni Soviet terus mengumpulkan kekayaan dan juga kekuatan. Ya, di sini partai tersebut itu terus memajukan industrialisasi, tapi rakyatnya itu banyak yang kelaparan. Sehingga muncullah berbagai pemberontakan, di mana pemberontakan ini dilakukan oleh kaum-kaum muda. Nah, bagaimana cara pemberontakannya? Nah, cara pemberontakannya adalah dengan menolak ideologi komunis. Nah, ternyata selain perlawanan dari dalam,
Uni Soviet atau USSR itu juga mengalami serangan dari luar, terutama dari segi ekonomi. Nah, pada tahun 1980, Ronald Reagan ini ya, Presiden Amerika Serikat ke-40, itu melakukan isolasi ekonomi USSR dan juga mengontrol harga minyak ke harga yang terendah, di mana USSR ketika itu adalah salah satu penghasil minyak dan juga gas dunia. Nah, dari hal-hal tersebut inilah USSR kehilangan kekuatannya di Eropa Timur, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian pada tahun 1980 sampai 1990-an, pemimpin USSR ya, Mikhail Gorbachev, ini gambar orangnya, ini menerapkan pemikiran tentang pembaharuan USSR ya. Pemikirannya itu dilatar belakangi oleh kondisi USSR yang tidak berkembang dan juga karena USSR ketika itu mengalami kemerosotan ekonomi. Jadi di sini nanti Gorbachev itu menggulirkan gagasan reformasi atau perbaikan di Uni Soviet. Nah, apa saja gagasannya? Yang pertama adalah glasnost atau keterbukaan, di mana glasnost di sini adalah membuka dialog baik tentang masalah politik, ekonomi maupun sosial. Glasnost ini membuka adanya kebebasan berpendapat bagi aspek kehidupan bernegara ya, yang sebelumnya tidak pernah diterapkan di Uni Soviet. Nah, kemudian kebijakan yang kedua adalah perestroika atau restrukturisasi. Nah, di sini restrukturisasi adalah pembaharuan struktur ekonomi, politik, dan sosial budaya. Restrukturisasi di bidang ekonomi dari sistem ekonomi sentralis, sosialisme, komunisme kemudian berubah menjadi sistem ekonomi desentralisasi, sosialisme, dan demokrasi. Kemudian ada gagasan demokratisatya, yaitu desentralisasi politik dalam bentuk pemberian wewenang penuh kepada negara-negara bagian untuk mengurus wilayahnya sendiri dalam naungan Uni Soviet. Tuh, kemudian ada Zakonnot, yaitu proses peradilan atau penegakan hukum secara adil, bebas, dan juga terbuka. Nah, gagasan dari Gorbachev ini membuka perubahan bagi Uni Soviet. Nah, tapi gagasan dari Gorbachev tersebut itu mendapatkan pertentangan karena dinilai bertolak belakang dengan ideologi komunisme. Ya, di mana semuanya itu terpusat pada pemerintah. Segala aspek kehidupan itu diatur oleh pemerintah. Kemudian masyarakat juga tidak boleh bebas menyuarakan pendapatnya. Nah, salah satu penentangnya adalah kelompok konservatif di Moskow. Jadi ini adalah kelompok yang tidak mau Uni Soviet berubah meninggalkan komunis. Nah, kelompok konservatif yang dipimpin oleh Gennady Yanayev, ini adalah orangnya ya, adalah kelompok yang menentang reformasi dan ingin mempertahankan komunisme. Jadi ini ingin mempertahankan komunisme. Nah, jadi nanti Gennady Yanayev itu memimpin masyarakat Rusia yang tadi ya, yang dari kelompok konservatif itu melakukan kudeta. Tapi kudeta tersebut berhasil digagalkan oleh Boris Yeltsin, ini orangnya. Ya, di mana Boris Yeltsin ini adalah pemimpin dari kelompok radikal, yang mana Boris Yeltsin itu mendukung reformasi dan ingin meninggalkan komunisme. Jadi dia setuju dengan pemikiran-pemikiran dari Gorbachev. Nah, kondisi politik USSR semakin tidak stabil ya, karena tadi sudah ada pertentangan di dalam, kemudian juga dari luar diserang. Jadi menimbulkan banyak negara-negara bagian USSR yang ingin melepaskan diri dan menjadi negara merdeka. Nah, hal ini nanti mengakibatkan perpecahan USSR pada 8 Desember 1991. Jadi akhirnya nanti USSR pecah karena ini banyak negara yang ingin melepaskan diri dan menjadi negara yang merdeka. Nah, setelah nanti USSR pecah, itu Gorbachev itu akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden USSR pada 25 Desember 1991.
ya. Nah, di masa akhirnya yang masih bertahan dalam USSR adalah negara-negara yang mengawali pembuatan USSR seperti tadi, Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia. Nah, perpecahan USSR ini ya, di mana dia adalah negara adidaya, adik kuasa yang menganut paham komunis. Jadi setelah dia pecah ini juga ngefek terhadap kekuasaan komunis secara internasional. Jadi semakin lemah kekuasaan komunis di dunia internasional. Dan lagi ketika USSR pecah itu kan Amerika dan Uni Soviet sedang dalam masa perang dingin. Sehingga dengan pecahnya USSR itu menandai berakhirnya perang dingin antara USSR atau Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya secara khusus penyebab dari runtuhnya Uni Soviet atau USSR. Yang pertama adalah munculnya ketidakpuasan kelas menengah dan kelompok elit terhadap penerapan sistem komunisme. Kemudian sistem ekonomi sentralistik ya yang terpusat pada pokoknya terpusat tok yang diterapkan menyebabkan susahnya pemerataan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi daerah. Kemudian korupsi di kalangan partai komunis dan pemerintahan. Kemudian munculnya gerakan separatisme. Separatisme itu adalah gerakan pemisahan diri ya di negara-negara bawahan Uni Soviet atau negara-negara anggota USSR itu banyak yang ingin melepaskan diri dan menjadi negara merdeka. Dan yang terakhir, Presiden Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin gagal melakukan perbaikan sistem pemerintahan komunis di Uni Soviet. Jadi gagasan-gagasan dari Mikhail Gorbachev tadi kan ada yang menentang, ada juga yang setuju. Tapi intinya adalah Gorbachev itu gagal melakukan perbaikan dalam sistem pemerintahan di Uni Soviet. Itulah hal-hal yang membuat USSR atau Uni Soviet akhirnya runtuh atau pecah. Oke, demikian video tentang perpecahan Uni Soviet atau USSR. Semoga bisa dipahami nggih. Kurang lebihnya Bu Uvi mohon maaf. Kalau ingin bertanya silahkan nanti ditanyakan langsung ke saya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.